Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Ya, senang sekali Ibu dan terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk pagi hari ini. Adapun tujuan saya datang langsung bertemu dengan Ibu terkait dengan modul yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Dan ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan kepada Ibu terkait modul yang saya pelajari, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Ibu, adapun pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih. Kalau menurut saya untuk dilema etika itu masing-masing orang itu mempunyai pendapat yang sama. Hanya kita mencari solusi dan mencari jalan yang terbaik. Jadi kita mencari keputusan yang terbaik, ya, keputusan akhir yang terbaik. Karena mereka satu sama lain sama, mereka mempunyai alasannya dan mereka sama-sama baik, ya, sama-sama benar. Kalau seandainya yang satu lagi adalah bujukan moral, itu tuh adalah ini yang sepertinya kita harus benar-benar melihat, mendengar kasusnya seperti apa. Jadi karena mereka berbeda satu sama lain, jadi kita harus hati-hati, kita harus benar-benar memperhatikan apa yang mereka berikan alasan dari mereka masing-masing. Oke, nah dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, pernahkah Ibu mengalami suatu permasalahan di TK yang terkait dengan dilema etika? Pernah, sepertinya kita ini kan sama ya, jadi kasusnya itu sama. Satu guru dengan satu guru sama. Hanya kita, yuk kita cari yang terbaik. Yang terbaik solusinya bagaimana? Terbaiknya bagaimana? Punya ibu satu bagus, yang satu juga bagus. Lebih bagus yang mana? Tapi harus disepakati bersama. Oh, menarik sekali ya Ibu ya. Nah, selama ini Ibu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya kita memanggil, ya, kita memanggil siapa yang punya kasus. Ya. Si orang yang mempunyai kasus kita panggil. Ada apa, kita tanyakan dan sebagainya. Mereka kan memberikan alasan yang ada pada dirinya seperti ini dan itu kita dengarkan, kita panggil. Selanjutnya apa yang menjadikan alasan mereka, apa yang menjadi pendapat mereka, kita dengarkan. Oke, berarti dengan cara memanggil, setelah itu Ibu mendengarkan apa permasalahan dari pihak yang terkait, gitu ya Bu ya. Dan dari permasalahan yang Ibu sudah sampaikan tadi itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Sebenarnya kalau kita untuk menyelesaikan kasus, ya, itu tentunya orang tadi kita panggil, guru tersebut kita panggil, dan saya biasanya untuk mencari teman, jadi tidak saya sendiri, saya harus mencari teman untuk agar saya tidak memutuskan kebaikan saya sendiri, tetapi kalau seandainya ada teman seperti wakil saya atau guru yang lain, itu kita mendengarkan pendapat dari mereka akan apa masalah ini. Setelah kita mendengarkan dari dua orang guru itu, maka hasilnya akan lebih baik. Oh, berarti Ibu perlu teman Iya, pendamping, seperti mungkin saksi gitu ya Bu ya, dalam permasalahan itu sendiri. Kalau kita kayaknya gawatnya saksi gitu ya. Iya, oke. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang Ibu paling anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Tentu kita mendengarkan, tetap mendengarkan apa yang idenya mereka.
apa yang menjadi alasannya mereka. Sama kok, satu sama lain sama. Hanya kita sekarang, ayo kita cari solusinya yang terbaik, kita jalan terbaik, dan kita bermusyawarah yang baik, kita sepakati yang baik, ya, secara kekeluargaan tentunya. Oke, ya. Nah, dari hal-hal tersebut, kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Pernah nggak Ibu mengalami sebuah tantangan dalam menangani sebuah kasus gitu, Bu? Oh, jelas, pasti ada. Satu sama lain guru itu kan punya karakternya berbeda. Terkadang walaupun itu baik, walaupun itu sama pendapatnya sama, tapi kadang-kadang ada egonya loh. Iya. Mereka punya ego tersendiri. Punya aku yang harus paling bagus, punya aku yang harus dipakai, seperti itu. Tapi tetap kita menghargai dan kita mendengarkan apa alasannya mereka. Tetapi kita, ayo kita secara bersama-sama untuk jalan yang terbaik adalah seperti ini. Begitu. Tentunya disepakati ya satu sama lain ya. Iya. Oke, kalau berbicara tentang masalah karakter guru gitu ya Bu ya, masing-masing guru kan mempunyai karakternya masing-masing. Iya. Ibu sebagai pemimpin di sekolah ini, bagaimana caranya Ibu supaya masing-masing guru itu bisa saling menghargai, menghormati. Karena kalau kita lihat nih, masing-masing guru mempunyai karakter yang berbeda-beda Bu. Iya. Tentu kita memberikan satu, kita kan ada SOP ya, SOP. Jadi SOP itu ayo kita jalankan dengan adanya SOP, dengan adanya kita jadwal yang tertentu, terus ada hal-hal yang kita kadang-kadang kita bersama-sama mengerjakan tugas bersama-sama. Dari situ mereka bercanda dan ya seperti kekeluargaan jadinya, sehingga kita enggaklah terlalu ini sekali karakter mereka. Kalau di dalam sekolah ya mereka itu saling menghargai satu sama lain. Ya, enggak terlalu egonya enggak terlalu nampak kok. Ya. Berarti di dalam menyelesaikan masalah itu Ibu memakai sistem kekeluargaan. Iya, gitu, pakai kekeluargaan betul. Nah, tatkala Ibu mempunyai sebuah permasalahan Ibu, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk serta prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tentunya kita lihat dulu kasusnya apa. Seandainya kasus itu bisa kita selesaikan antara intern, itu hari itu juga harus selesai. Jangan ditunda. Nanti kalau ditunda malah aduh nggak karu-karuan ya, kita jadi terus kita berpikiran terus. Tapi kalau permasalahannya di antara intern kita selesaikan bersama. Kalaupun itu tidak bisa, nanti kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Oke. Selama ini pernah nggak Ibu melakukan sebuah keputusan, Ibu tidak bisa mengambil keputusan pada hari itu juga? Ibu setidaknya berpikir, ini bagaimana nih caranya menyelesaikan masalah. Menurut Ibu ini berat permasalahannya, tidak bisa diselesaikan pada hari itu juga. Bagaimana Ibu menyikapinya? Kita dengan bijaksana memberitahukan kepada mereka bahwa oke, ini harus ada penengah ya, karena mungkin terlalu pelik kasusnya itu ya. Jadi kalau umpamanya saya tidak bisa untuk menyelesaikan dan mereka kayaknya kurang seret kalau saya menyelesaikan karena ini kasusnya berbeda nih, berarti agak berat nih ya. Paling-paling kita utama adalah ke yayasan. Kita bilang yayasan, ini ada kasus seperti ini, bagaimana baiknya, seperti itu. Berarti Ibu bisa menundanya sebentar. Iya, sebentar saja, tapi jangan lama-lama loh. Tentunya kalau lama itu berkepanjangan itu tidak baik ya Bu ya. Baik. Oke. Ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Gurunya sendiri. Jadi kita satu teman dan tentu wakil saya ada. Guru-guru yang lain juga ada. Itu sangat membantu untuk menyelesaikan masalah. Sehingga mereka akan urun rembuk. Mereka akan, ayo sama-sama kita berembuk, akan kita sepakati bersama, kita musyawarahkan bersama. Toh kita dalam satu lingkup, satu sekolah ya, seperti itu. Nah, selain guru Bu, siapa lagi yang Ibu libatkan kalau seandainya Ibu mengalami permasalahan? Seandainya itu permasalahannya terlalu berat ya, kita satu yayasan. Yang kedua mungkin komite. Itu saja dulu.
Wah, menarik sekali. Iya. Kalau berbicara tentang komite, Iya. seberapa pentingnya komite perannya di sini di sekolah dalam menyelesaikan masalah? Tentu mereka sangat-sangat membantu kita ya dengan adanya komite yang ada di sekolah itu. Komite itu bisa untuk apa ya namanya melihat dan mereka bisa mengevaluasi bagaimana kerja guru, bagaimana sikap guru, bagaimana kinerja guru, SDM-nya guru, dan semua mereka sangat baik dan memang itu berguna untuk kita. Berarti setidaknya ada kolaborasi gitu ya Bu betul. ya, Antara orang tua dengan Betul. kita. Iya. Bisa Ibu berikan contoh nggak Bu, satu kira-kira kolaborasi seperti apa ya Bu yang pernah Ibu jalankan kepada orang tua? Contohnya seperti kalau kita mau akreditasi. Nah, itu orang tua kita libatkan. Iya. Ayo, kita ini mau akreditasi. Kalau enggak kita mau ada acara apa. Orang tua kita libatkan. Oh, mereka responnya bagus sekali. Selama ini, selama Ibu melibatkan orang tua, kira-kira ada permasalahan nggak? Belum ada masalah ya. Mereka ini support sekali pada Oke, kita. wah menarik sekali ya Ibu. Dan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika? Satu, kita harus sabar untuk mendengarkan mereka bicara. Kita harus benar-benar bijaksana, kita harus benar-benar menghargai mereka semua, dan kita mencari solusi yang terbaik buat kita semua. Oke, berarti Ibu di sini sebagai pemimpin di sekolah harus bersikap sabar gitu ya Bu, Iya. menghadapi semua karakter guru yang berbeda-beda gitu ya Bu ya. Wah, menarik sekali Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya untuk pagi hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi setidaknya bisa berguna untuk saya sendiri. Dari jawaban yang Ibu sampaikan tadi setidaknya bisa menginspirasi saya nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima kasih waktunya untuk Sama-sama. pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih Terima banyak. kasih. Tulis. Baik, Selamat pagi Bu Sagung. senang sekali dan terima kasih banyak untuk hari ini Ibu sudah meluangkan waktu. Adapun tujuan kedatangan saya langsung menemui Ibu terkait dengan modul yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu nanti, setidaknya Ibu sebagai kepala sekolah yang lebih bertanggung jawab dan mengetahui kondisi dan situasi yang ada di lingkungan sekolah Ibu. Tentunya setiap permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah akan Ibu carikan solusi yang terbaik untuk mencarikan solusi dari permasalahan Ibu itu sendiri ya Ibu ya. Terkait dari modul yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Maka dari itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Bagaimana Ibu? Ya, siap. Oke. Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Di sini kita akan berusaha menjawab apa yang ada di sekolah kita. Nah, untuk mengidentifikasi jika sebuah situasi di mana keduanya benar tetapi bertentangan dalam mengambil keputusan ini disebut dengan dilema etika. Nah, situasi ketika seseorang dihadapkan pada yang benar dan salah, ketika mengambil keputusan ini bisa dikatakan termasuk rujukan moral. Oke. Apakah selama ini Ibu pernah mengalami suatu permasalahan yang Ibu hadapi di TK, Bu? Ya, yang namanya kita olahraga pasti ada permasalahan yang ada mungkin sesuai dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Oke, Ibu, dari permasalahan yang Ibu sudah sampaikan tadi, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu?
Nah, sebelum mengambil keputusan dalam permasalahan itu, kita identifikasi dulu permasalahan itu. Kita cari akar masalahnya, siapa-siapa yang bermasalah, yang orang-orang yang nikah. Nah, setelah nikah kita kumpulkan fakta, kumpulkan data dulu. Nah, setelah nikah jadinya kita untuk memberikan keputusan yang tepat dan baik, tidak memecah, tidak membuat kedua belah pihak itu merasa dirugikan. Nah, dengan jalan musyawarah dan mufakat, kita bersama tim guru berusaha mencari solusi yang terbaik. Oke, berarti awalnya itu Ibu harus mengumpulkan fakta dulu gitu ya Bu ya. Fakta data yang terjadi. Oke, terima kasih Bu. Dan dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Adapun langkah-langkah menyelesaikan masalah tersebut, kita memanggil pihak yang bermasalah. Habis itu mendengarkan penjelasan sehingga saya bisa mengetahui di mana letak permasalahannya. Nah, setelah itu mengetahui pemicu dan penyebab permasalahan itu nanti. Nah, saya bisa mencari solusi dan memecahkan masalah itu dengan tepat dan menghasilkan keputusan yang diterima dengan baik di antara kedua belah pihak. Oh, berarti Ibu langsung ya memanggil pihak yang bermasalah tersebut. Setelah itu Ibu memanggil, menanyakan kebenarannya. Begitu ya Ibu ya? Oke. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Kita di sini melakukan komunikasi langsung dan menjadi pendengar atau mendengarkan penjelasan dari mereka. Apa permasalahan yang sebenarnya terjadi, sehingga dengan mendengarkan permasalahannya, dengan mengetahui permasalahan yang mereka hadapi, kita akan mencari solusinya. Oke, berarti dengan cara mendengarkan terlebih dahulu apa permasalahan mereka, baru dicarikan solusi gitu ya Bu ya. Oke. Nah, dari hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi Bu? Mungkin Ibu selama ini pernah menghadapi tantangan selama menghadapi kasus di TK Bu? Kasih besar. Selama ini saya sekolah saat memberikan pengambilan keputusan dalam sebuah permasalahan, bagaimana cara mencari solusi yang terbaik, mencari permasalahan tanpa harus merugikan atau nantinya tidak akan menimbulkan konflik baru. Maka dari itu setiap keputusan yang kita ambil selalu pikirkan dengan hati-hati dan selalu memikirkan dampak positif dan negatifnya juga dari permasalahan tersebut. Oke, jadi Ibu juga harus memikirkan dampak panjangnya gitu ya juga ya Bu ya. Oke, nah dari permasalahan yang sudah Ibu sampaikan tadi itu, apakah Ibu mempunyai atau memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya serta bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Selama ini di lembaga kami tidak pernah menjadwalkan secara khusus untuk menyelesaikan masalah itu. Kami tidak menginginkan ada permasalahan di sekolah ini. Begitu terjadi masalah, kita langsung selesaikan dengan pihak-pihak yang kita ikut diajak masalah. Lalu memang bila perlu, kita dengan komite, dengan yayasan, kita pecahkan langsung hari itu juga. Tidak mungkin kita menunda permasalahannya, takutnya nanti tersebar tidak
Oke, berarti setiap ada permasalahan yang ada di sekolah, Ibu selesaikan pada hari itu juga, gitu ya Bu ya. Ini bagus sekali Bu. Nah, dari permasalahan yang selama ini Ibu hadapi, gitu ya Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sudah barang tentu kami sebagai kepala sekolah tidak berani memberikan keputusan sendiri yang yang kepentingannya di sini, yang bermasalah dia enak, kita ajak duduk bersama, kita punya tim guru, kita duduk bersama menyelesaikan masalah itu, dikomunikasikan, begitu juga dengan ketua yayasan, mungkin dengan komite, kita selesaikan masalah itu dengan baik-baik sehingga kedepannya di belakang hari tidak terjadi. Oke, Ibu, kalau seandainya ada permasalahan, hari ini Ibu belum bisa selesaikan, bagaimana Bu langkah Ibu? Apakah Ibu akan berkoordinasi dengan yayasan atau dengan para guru? Nah, itu sudah pasti kita lakukan. Pertama, kita komunikasikan dengan guru Dunun, apa permasalahannya, apa fakta yang terjadi. Setelah itu, kalau memang kita di sini tidak bisa menyelesaikan antara kepala sekolah dengan guru, mungkin kita minta solusi, minta penengahan dari yayasan selaku pemilik sekolah itu. Oke, selama ini Bu, setiap permasalahan yang ada, selama permasalahan yang pernah Ibu hadapi di TK gitu, bagaimana Bu? Apakah berhasil dilaksanakan atau mungkin agak sedikit sulit Bu Ibu memecahkan masalah itu? Seringkali selama ini permasalahan yang kita hadapi di lembaga ini tidak pernah menyudutkan kami di sini sebagai sekolah maupun guru-guru, karena kita menyelesaikan masalah itu berdasarkan musyawarah dan mufakat. Kita duduk bersama, memecahkan masalah sehingga kita sama-sama enak. Oke, ya. Dan dari yang apa yang udah Ibu sampaikan tadi semuanya nih kira-kira Bu, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman selama Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dengan adanya dan timbulnya permasalahan-permasalahan di TK, kami di sini lembaga merasa lebih bertanggung jawab dengan kondisi yang ada di sekolah ini. Tentunya dalam pengambilan keputusan apapun harus diselesaikan dengan baik. Keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama merupakan hasil keputusan, bukan merupakan dari hasil sepihak, individu sepihak. Nah, selain itu juga sekolah bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah ini, misalnya dengan guru, bisa dengan komite juga. Wah, bagus sekali. Nah, yang menarik nih Bu, selama ini berkolaborasi dengan orang tua. Contohnya seperti apa ya Bu ya? Kemarin pas kita ada kegiatan ogoh-ogoh, orang tua murid itu sangat antusias, mereka membantu kegiatan anak-anaknya, mengikuti pembuatan ogoh-ogoh, mengikuti ikut parade ogoh-ogoh. Yang lagi satu saat 17 Agustus di sini kita dalam menghias sekolah, murid juga ikut. Berarti orang tua juga ikut dilibatkan gitu ya? Kita juga sekolahnya mengadakan kegiatan lomba-lomba untuk anak-anak, untuk orang tua, sehingga kita dengan orang tua nikah terjadilah suatu hubungan yang baik. Aduh, sangat menarik sekali ya Ibu ya. Ibu Rai, terima kasih banyak atas wawancaranya untuk hari ini. Semoga nanti dari jawaban-jawaban yang Ibu sudah sampaikan tadi bisa menginspirasi saya bagaimana caranya mengambil keputusan yang baik dalam mengelola sebuah menjadi seorang pemimpin di sekolah gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Rai atas waktunya dan
senang sekali hari ini saya bertemu langsung dengan Ibu, nggih. Saya juga mengucapkan terima kasih dari Ibu sudah mau mewawancarai tentang permasalahan yang ada di sekitar kami. Juga mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika jawabannya mungkin kurang memuaskan. Nggih, sama-sama. Ngirim Bu, sukses. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.